Ini grup shotnya dari tadi kita cariin kok nggak ada kabelnya. Jadi ternyata beliau menggunakan SRAM XS1 Access. Kalian lihat bling-blingnya. Jadi bukan seperti sepeda listrik yang biasa dibawa ke pasar untuk belanja sayur mayur, bro. Dia ada tombol on off di sini. Kita coba pencet ya. Nah, begitu kita pencet dia akan nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guys, kembali lagi bersama Becek NMTV. Kali ini kedatangan satu sepeda yang sangat luar biasa, super tajir melintir. Sepeda Santa Cruz Heckler tipe X01 RSV, seri tertinggi di kelasnya, dengan menggunakan material karbon CC, juga tertinggi di kelasnya. Ini sepeda sangat luar biasa, kiriman dari inisial Mr. Ungu. Kenapa? Karena part-part yang digunakan oleh beliau yang sudah di-upgrade ini menggunakan warna-warna ungu. Jadi kita kasih inisial saja dengan warna ungu. Dan kita berterima kasih sebelumnya ke Mr. Ungu karena Mr. Ungu sudah mengirimkan sepeda ini ke studio NMTV untuk kita bike check dan akan kita ulik. Kita akan bagikan semuanya kepada teman-teman gue seluruh Indonesia. Oke? Santa Cruz ini dibeli di awal dengan full bike. Dengan harga 180 jutaan. Wow kan? Nah, dengan part-part yang sudah super ajib, ternyata sang owner masih merasa belum cukup. Menurut beliau, sah-sah saja. Oke, jadi material yang masih dipertahankan, part yang masih dipertahankan di sini adalah tinggal dari fork. Setelah fork, rim. Satu lagi rotor. Selebihnya sudah diganti semua, sudah di-upgrade semua oleh sang owner. Kita akan ulik. Nanti satu persatu, maka kalian jangan kemana-mana. Aku mau cerita dulu tentang e-bike ini. E-bike ini adalah pedal assist. Jadi kalau nggak digoes, dia nggak jalan. Ya, walaupun ada motor, tapi tetap menggunakan sebagian besar adalah kekuatan kaki atau dengkul kita. Jadi bukan seperti sepeda listrik yang biasa dibawa ke pasar untuk belanja sayur mayur, bro. Oke, dia menggunakan motor dari Shimano E8000. Shimano mengeluarkan E8000 dengan ya paling handal dan paling bandel untuk motor e-bike ini. Dengan baterai berkekuatan 504 Wh. Super ajib. Jadi kalau untuk jalan dengan kondisi standar itu mampu sampai dengan jarak 80 km. Amazing. Cukup jauh. Mau kemana kita 80 km? Keren. Tapi ya siap-siap bawa charger. Jadi kalau kehabisan, ribet kita urusannya, berat masalahnya. Oke? Kita akan sekarang ulik satu persatu apa part yang diganti oleh Mr. Ungu. Kita mulai dari bagian kokpit. Di bagian kokpit kita akan lihat handlebar menggunakan panjang berapa sang owner. Oh, 78. 78 dengan stem panjang 65 dari produk NV brandnya. Kalian tahu NV? Ya, ini NV. Terus grip menggunakan Ergon GA3. Jadi ada ini, bro. Ini ya buat nahan di sini lebih nyaman dalam jangka waktu panjang kalau kita mau explore ke gunung-gunung kemana gitu. Oke, terus turun ke brake set. Brake setnya ini sudah di-upgrade sama beliau dengan menggunakan SRAM Ultimate G2 dengan rotor standar bawaannya 200 centerline 200 dari SRAM. Oke, double piston. Depan belakang sama 200 juga. Untuk GS nya nih teman-teman, grup set. Ini grup setnya dari tadi kita cariin kok nggak ada kabelnya. Jadi ternyata beliau menggunakan SRAM XS1 Access. Kalian lihat bling-blingnya. Oke, nanti kita akan tes. Kita akan turun dulu ke bawah.
Fork masih dipertahankan oleh sang owner. Bawaannya adalah Fox Elite 36 Travel 160. Rim masih dipertahankan oleh sang owner dari keluaran Santa Cruz, tapi sudah karbon. Hub rehab menggunakan Chris King dengan warna yang sudah di custom. Ini kalau tidak salah bocorannya sekitar 2 atau 3 bulan ini pesannya. Jadi harus sabar banget. Tapi ya untuk sebuah kata kepuasan it's okay, luar biasa. Spoke juga sudah di custom oleh beliau. Oke, sekarang kita mundur ke belakang. Dropper seat post juga sudah di upgrade menggunakan RockShox Access. Juga nggak pakai kabel. Saddle ini tolong dilihat kameramen ya, S-Work, jadi karbon tajir melintir. Wow, pas banget ini buat anatomi pantat itu enak. Terus kita turun ke bawah, ini pakai pedalnya dari Hop, juga warna ungu, Hope ya. Terus cranknya dari Diore XT cranknya. Terus untuk chainringnya dia menggunakan 34T bawaan dari group set XS1 Access. Sudah menggunakan chain guard dari E13. Oke. Kameramen gue bisik-bisik. Gue kan lagi ngeliatin tulisannya, dikata gue lupa chain guard. Padahal iya. Terus gue sendirian bro, jelasin kayak beginian kan emang gampang. Ya begitulah. Sama belakang menggunakan Chris King. Oke, kita akan dengerin suaranya bro. Tawon ya, jadi bukannya lagi jangkrik, tawon. Terus ini masih sama. Nah, kita bicara ban. Bannya depan menggunakan Magic Mary Swalby dengan besaran 275 x 260. Sangat besar untuk ukuran sebuah ban, tapi untuk e-bike itu no problem punya, tidak ada masalah. Belakang sama menggunakan Swalby Magic Mary dengan besaran roda yang sama 275 x 260. Oke. Nah, Heckler Santa Cruz Heckler ini di tipe SO1 RSV, rear shocknya sudah support sampai ke 150 mili atau travel 150. Untuk depan 160 bawaannya. Ini pun masih bawaannya depan dari Fox, kalau belakang dari RockShox Deluxe Ultimate. Wow, super ajib. Apa lagi yang akan kita bahas sekarang? Yang kita bahas adalah ini bawaan part-partnya kan sudah super ajib. Dengan harga 180 juta, kalian bisa bayangkan. Ya kan? Pasti tidak ada yang biasa-biasa di situ. Nah, untuk part-part tersebut nanti kita akan tulis di deskripsi. Kalian lihat dasarnya seperti apa. Nah, ini upgrade-nya. Jadi yang dipertahankan hanya 3, RockShox, fork depan, Fox, terus rotor beserta rim. Jadi hanya 3 yang masih dipertahankan, sisanya semuanya sudah di-upgrade. Ya, jadi teman-teman, sekarang kita akan coba ulik upgradean dari sang Mr. Ungu, apa-apa aja mengenai harganya. Jadi saya sudah dikasih bocoran sama Mr. Ungu mengenai upgradean dari masing-masing part ini. Untuk handlebar beserta stem itu harganya 7 juta. Untuk brake set pakai Ultimate G2 dari SRAM itu 8 juta. Untuk ergonnya sendiri dari gripnya dari ergon itu 500.000. Terus turun ke bawah, fork dia masih bawaannya, rotor masih bawaannya. Nah, Chris King hub free hubnya itu harganya 13 juta. Custom kan.
dengan waktu yang begitu lama. Untuk ban sendiri 950.000 satunya, jadi 2 tinggal dikalikan saja. Oke, sudah menggunakan tubeless ini unyu-unyu 350.000 lah pentilnya. Oke, terus mundur ke belakang, pedalnya menggunakan hub. Ini harganya 2.500.000. Ini bro, jadi beliau menggunakan SRAM XX1 Access. Ini harganya 27 juta waktu beliau beli. Oke. Ban sama, tutup pentil sama tadi. Dropper seat post ini harganya 11 juta rupiah. Untuk saddle sendiri S-Works itu 5 juta rupiah. Oke. Dari awal pertama harga 180 juta, part-partnya yang lama dicopotin, dibelanjain lagi dengan yang sudah tadi disebutin, menjadi seperti ini nih tampilan sepeda. Gimana menurut kalian? Tajir melintir? Super Sultan? Bebas, sah-sah saja. NMTV menghadirkan semua genre, jenis, brand sepeda dari harga 1 jutaan sampai ratusan juta, bukan bertujuan untuk apapun, kecuali sebagai wawasan edukasi bagi kita bersama, seluruh sobat gue di seluruh Indonesia. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Setelah kita kenal, mudah-mudahan kita punya. Amin. Kalian mau, aku juga mau. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa punya. Kalau kepengen. Untuk mengoperasionalkan ini e-bike juga nggak terlalu sulit kok, cukup mudah. Dia ada tombol on off di sini. Kita coba pencet ya. Nah, begitu kita pencet dia akan nyala. Di sini pun akan nyala. Di sini ada indikator. Kalian bisa lihat di sini. Setelah dia sudah hidup, kita tinggal pencet di sini. Ada 2. Di sini minus, plus, artinya tambah, turun, naik. Sekarang kita coba. Nah, ini mode Eco. Jadi mode Eco mode yang paling standar. Kita goes. Dia tidak terlalu speed. Oke. Jadi enteng sekali, kita hanya memulai, tapi tetap ada kaki kita bergerak. Harus ada kekuatan di dengkul kita juga. Kita tambahin mode kedua, Trail. Trail dia akan lebih kencang dibanding dari yang mode awal Eco. Oke. Terus kita tambahin satu lagi, ada Boost. Dia super kencang artinya. Jadi kalau sudah masuk ke mode ini, kalian bisa siap-siap dengan speed yang cukup luar biasa. Tapi ingat, di batas kecepatan maksimalnya adalah 30 km per jam. Jadi pada saat dia mencapai 30 km per jam, dia tidak akan menyala lagi kekuatan daripada sang motornya sendiri. Oke, artinya pada saat kita mau tambah lagi menjadi 35 atau 40 km per jam, itu murni adalah kekuatan dengkul kita. Oke. Jadi dia hanya untuk dorongan saja lebih kurang teman-teman. Ya seperti itu, dia tidak terlalu sulit dan cenderung mudah sekali mengoperasionalkan ini sepeda e-bike. Untuk performa sepeda ini sendiri dengan berat lebih kurang 22 kg, dia masih mampu untuk diajak terbang bahkan sampai nguif-nguif. Jadi ini sepeda pernah dites langsung oleh sang penari bike Koko M Fadli di trek Bukit Batu saat itu, dan ada lompatan drop pisang ya, kita sebutnya tabletop pisang. Di situ dia masih bisa menari menggunakan sepeda ini dengan berat 22 km lebih kurang. Artinya, jadi walaupun e-bike dengan seberat ini masih mampu untuk diajak miring-miring di atas udara, ya kan? Tapi kembali lagi tergantung dari kemampuan sang ridernya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita dalam sesi bike check kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Ungu yang telah mengirimkan sepedanya dibagikan untuk kita semua. Salam sukses buat sobat gue semua di seluruh Indonesia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.